Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pembuktian dalam matematika dengan dosen pengampu Ibu Mairina Hadi MPD. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Dewi Ratnasari, Dia Umillah, Dini Istiarini, Cici Mai Putri, dan Tias Marta Novitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam pembuktian dalam matematika. Yang pertama, menurut metode dibagi menjadi dua, yaitu bukti langsung atau konstruksi langsung. Yang kedua, bukti tak langsung, ada dua cara, yaitu dengan kontraposisi dan kontradiksi. Selanjutnya, pembuktian menurut jenisnya. Yang pertama, bukti kosong, bukti trivial, bukti eksistensial, bukti ketunggalan atau uniqueness. Yang kelima, bukti menggunakan pecah kasus, dan yang terakhir, bukti menggunakan induksi matematis. Selanjutnya, pembuktian menurut metode. Yang pertama, bukti langsung atau konstruksi langsung. Bukti langsung ini biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi P implikasi Q. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan berlaku Q. Secara logika, pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan P implikasi Q benar di mana diketahui P benar. Selanjutnya, contoh untuk sebarang bilangan real X. Buktikan nilai mutlak X lebih besar dari 4, maka X kuadrat lebih besar dari 16. Misal, X adalah bilangan real yang memenuhi nilai mutlak X lebih besar dari 4. Nah, nilai mutlak X lebih besar dari 4 dinyatakan bahwa X lebih besar dari 4 atau X lebih kecil dari min 4. Jika X lebih besar dari min 4, maka X kuadrat lebih besar dari 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat sama dengan 16, jadi bisa dinyatakan bahwa nilai mutlak X lebih besar dari 4, maka X kuadrat lebih besar dari 16. Selanjutnya, X lebih kecil dari negatif 4. Nah, bisa kita balik tandanya menjadi negatif 4 lebih besar dari 4, sehingga bisa dinyatakan bahwa negatif 4 kuadrat lebih besar dari 4 kuadrat, atau X kuadrat lebih besar dari 16 kuadrat. Atau X kuadrat lebih besar dari 16. Jadi baik X lebih besar dari 4 maupun X lebih kecil dari negatif 4, maka X kuadrat lebih besar dari 16. Jadi terbukti pernyataan jika nilai mutlak X lebih besar dari 4, maka X kuadrat lebih besar dari 16. Materi selanjutnya adalah bukti tak langsung kontraposisi. Jadi, jika ada pernyataan implikasi jika P maka Q memiliki nilai kebenaran yang selalu ekuivalen dengan pernyataan kontraposisinya, di mana kontraposisi ini adalah tukar tempat dan tambah negasi, maka dituliskan negasi P implikasi negasi P. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. Jika M dan N lebih dari sama dengan 73, maka M lebih dari sama dengan 37 atau N lebih dari sama dengan 37. Maka pembuktiannya, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu. P adalah M plus N lebih dari sama dengan 73, Q adalah M lebih dari sama dengan 37, R adalah N lebih dari sama dengan 37. Selanjutnya kita berubah ke bentuk simbolik pernyataan implikasi yang awal P. Jadi P implikasi Q disjungsi R, maka kontraposisinya adalah negasi Q konjungsi negasi R implikasi negasi P, sehingga pernyataan tersebut menjadi jika M kurang dari 37 dan N kurang dari 37, maka M dan N kurang dari 73. Karena M kurang dari 37 dan N kurang dari 37, maka bisa dituliskan dengan M kurang dari sama dengan 36 dan N kurang dari sama dengan 36, sehingga M plus N, nah M plus N nya kan itu kurang dari sama dengan, maka kita pakai yang 36. Maka 36 tambah 36 sama dengan 72. Jadi M plus N kurang dari sama dengan 72. Maka hal tersebut bisa juga dituliskan dengan M plus N kurang dari 73. Maka pernyataan awal dan pernyataan kontraposisi ini itu terbukti kebenarannya. Materi selanjutnya adalah bukti tak langsung kontradiksi, di mana kontradiksi adalah adanya pernyataan yang bertentangan. Dalam membuktikan kebenaran implikasi jika P maka Q dengan diketahui P dan negasi Q. Berangkat dari dua asumsi ini, kita akan sampai pada suatu kontradiksi. Seperti yang saya bilang tadi, kontradiksi terjadi bila ada satu atau lebih pernyataan yang bertentangan. Nah, langsung saja masuk ke contoh soalnya. Jika M dan N saling relatif prima, buktikan bahwa log M per log N bukan bilangan rasional. Pembuktiannya,
Nah, untuk kontradiksi di sini kita menggunakan kata andai. Kita mengandai-andai. Jadi, andaikan bahwa log M per log N bilangan rasional, maka log M per log N bilangan rasional ini adalah bilangan pecahan, jadi sama dengan X per Y. Jadi, X dan Y adalah bilangan asal. Maka berlaku M pangkat Y sama dengan N pangkat X. Didapat dari sifat-sifat logaritma X juga sendiri. Karena M dan N relatif prima, maka tidak ada X dan Y bilangan asli yang memenuhi atau kontradiksi. Karena pernyataan tersebut bertentangan, maka terbukti jika M dan N terbukti pernyataan awal tadi, jika M dan N selalu relatif prima, buktikan bahwa log M per log N bukan bilangan rasional. Selanjutnya, pembuktian menurut jenis. Yang pertama, bukti kosong. Bila implikasi P pada implikasi P maka Q sudah bernilai salah, maka implikasi P maka Q selalu bernilai benar apapun nilai kebenaran dari P. Jadi implikasi itu akan bernilai salah hanya pada saat P benar dan P salah. Selain itu, semua nilai kebenaran dari implikasi bernilai benar. Contoh dari bukti kosong. Buktikan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Misalkan A adalah suatu himpunan kosong dan B adalah himpunan sebarang, yang mana A subset B. Ditunjukkan bahwa pernyataan jika X elemen A, maka X juga elemen dari B. Pernyataan dari ini merupakan definisi dari himpunan bagian. Kita akan membuktikan bahwa jika X elemen dari A, maka X elemen dari B itu bernilai benar. Bagaimana membuktikannya? Nah, karena A himpunan kosong, maka pernyataan P, yaitu X elemen A, selalu bernilai salah. Karena tidak mungkin ada X yang menjadi anggota himpunan kosong. Maksudnya adalah, jika pernyataan P itu X elemen A, Anda tadikan himpunan kosong. Maka himpunan kosong itu tidak ada anggota dalam himpunan kosong. Karena tidak ada anggota dalam himpunan kosong, maka pernyataan P sudah pasti salah. Jika pernyataan P salah, maka pernyataan ini bernilai benar. Karena P salah, maka terbuktilah kebenaran pernyataan jika X elemen A, maka X elemen B. Karena B himpunan sebarang, maka bukti selesai. Selanjutnya, bukti trivial. Pada bukti trivial, kita masih menggunakan implikasi. P maka P dapat ditunjukkan bahwa P benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar, apapun nilai kebenaran dari P. Jadi, jika kita menunjukkan P benar, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P maka P. Contoh dari bukti trivial. Fn, jika A lebih besar sama dengan B, maka A pangkat N lebih besar sama dengan B pangkat N. Tunjukkan F0 benar. Buktinya, F0 tadi, A lebih besar sama dengan B, maka A pangkat N lebih besar sama dengan B pangkat N. Kita misalkan P adalah A lebih besar sama dengan B, dan P adalah A pangkat N lebih besar sama dengan B pangkat N. Kita misalkan lagi, N-nya itu 0, maka F0 adalah A pangkat 0 lebih besar sama dengan B pangkat 0. Semua yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi, ini 1 lebih besar sama dengan 1. Maaf, ini salah ketik. Karena pernyataan B benar, maka F0 benar. Selanjutnya adalah bukti eksistensial. Bukti eksistensial dibagi menjadi dua, yaitu pertama metode konstruktif, kedua metode non-konstruktif. Contoh metode konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit. Contoh, buktikan bila A dan B bilangan real dengan A kurang dari B, maka terdapat bilangan rasional R dengan A kurang dari R kurang dari B. Bukti, pernyataan bahwa 1 per B dikurangi A suatu bilangan real positif. Menurut sifat Archimedes, terdapat bilangan asli N, sehingga N lebih dari 1 per B dikurangi A. Untuk N ini berlaku NB dikurangi NA lebih dari 1, persamaan 1. Sekarang ambil M sebagai bilangan bulat pertama yang lebih besar dari NA, dan berlaku M dikurangi 1, kurang dari sama dengan NA kurang dari M, persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh NA kurang dari M kurang dari sama dengan NA ditambah 1 kurang dari NB. Bentuk terakhir dapat ditulis NA kurang dari M kurang dari NB. Kemudian membagi semua ruas dengan N sehingga didapat A kurang dari M per N kurang dari N. Dengan mengambil R sama dengan M per N, maka teorema terbukti.
Contoh metode non-konstruktif. Pada metode non-konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit. Contoh, buktikan ada bilangan irasional X dan Y sehingga X-Y rasional. Bukti, telah diketahui akar 2 merupakan bilangan irasional. Pernyataan bahwa bila ternyata dalam kurung akar 2 pangkat akar 2 rasional, maka bukti selesai. Dalam hal ini, kita mengambil X sama dengan Y sama dengan akar 2. Namun, bila ternyata dalam kurung akar 2 pangkat akar 2 irasional, pernyataan bahwa dalam kurung akar 2 pangkat akar 2 pangkat akar 2 sama dengan dalam kurung akar 2 pangkat akar 2 sama dengan 2 terbukti. Jadi, salah satu pasangan X, Y dengan X sama dengan Y sama dengan 2 atau X sama dengan dalam kurung akar 2 pangkat akar 2 dan Y sama dengan akar 2. Bukti ketunggalan. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi, yaitu diambil objek sebarang. Katakan Y maka ditunjukkan Y sama dengan X. Atau misalkan Y objek sebarang lainnya dengan Y tidak sama dengan Y, ditunjukkan adanya suatu kontradiksi. Cara ini tidak lain menggunakan metode kontradiksi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Contoh, buktikan bahwa ada tepat satu solusi real dari persamaan 2x tambah 4 sama dengan 0. Bukti, pernyataan bahwa untuk x sama dengan negatif 2 dalam kurung negatif 2 tambah 4 sama dengan negatif 4 tambah 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 2 merupakan solusi untuk persamaan ini. Buktikan ketunggalannya untuk Y tidak sama dengan negatif 2. Berlaku Y tidak sama dengan negatif 2, 2Y tidak sama dengan negatif 4, 2Y tambah 4 tidak sama dengan negatif 4 tambah 4, 2Y tambah 4 tidak sama dengan 0. Sehingga Y bukan solusi untuk persamaan 2X ditambah 4 sama dengan 0. Bukti menggunakan pecah kasus. Dalam bagi kasus kita harus memastikan bukti kita telah mencakup semua kemungkinan. Karena satu kemungkinan saja terlewat maka bukti salah. Contoh, buktikan bahwa jika n bulat dan tidak habis dibagi oleh 2 atau 3, maka n kuadrat min 1 habis dibagi 24. Bukti, n bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai n sama dengan 6k plus c, yang mana c adalah elemen dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena n tidak habis dibagi oleh 2 atau 3, maka n sama dengan 6k plus 1 atau n sama dengan 6k plus 5. Jadi ada dua kasus yang harus diperhatikan, yaitu kasus n sama dengan 6k plus 1 atau n sama dengan 6k plus 5. Kemudian bukti induksi matematis, yaitu metode pembuktian untuk proposisi perihal bilangan bulat. Induksi matematika dapat mengurangi langkah-langkah dalam pembuktian. Contoh, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Bukti, basis induksi P1 benar. Jumlah satu bukti bilangan satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Langkah induksi. Langkah pertama, kita misalkan Pn benar. Asumsikan bahwa proposisinya yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat adalah benar. Langkah kedua, kita juga berasumsi Pn plus 1 ini juga benar, sehingga proposisinya menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai 2n-1 ditambah 2n plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat. Hal ini dapat ditunjukkan atau dapat dibuktikan sebagai berikut. Kita tulis kembali proposisi bagian luar kiri, lalu kita beri kurung dari 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah sampai 2n-1, tutup kurung ditambah 2n plus 1. Proposisi yang berada di dalam kurung ini itu sama dengan langkah pertama atau langkah 1 sama dengan n kuadrat, sehingga dapat ditulis sama dengan n kuadrat ditambah 2n plus 1 sama dengan 2n plus 2n plus 1. Yang ini dapat kita faktorkan menjadi n plus 1 kuadrat. Nah, hasil akhir dari pembuktian ini sama dengan langkah kedua. Jadi dapat disimpulkan langkah pertama dan langkah kedua dibuktikan benar. Maka untuk jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat.